Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Hari ini tanggal 10 Agustus tahun 2025, hari Minggu. Ini adalah Jalan Gabus Raya yang sudah dilebarkan. Proses pelebaran Jalan Gabus Raya sendiri ini sudah selesai dikarenakan pengecoran sudah dapat dilewati dengan baik. Dan penataan kawasan Gabus itu sebenarnya dimulai 5 bulan yang lalu di pertengahan Maret. Dan prosesnya salah satunya adalah membongkar bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan dan juga berada di pinggir kali. Tiga hal utama yang berubah ya di kawasan Gabus Raya. Yang pertama adalah normalisasi kali sepak, yaitu kali yang berada di pinggir jalan Gabus Raya yang menyempit bahkan sampai 1 meter kini menjadi sudah lebar dan dapat menampung air lebih banyak terutama di saat musim hujan. Kemudian yang kedua itu adalah pelebaran dari jalan, dan ini sangat membantu arus lalu lintas yang melewati utara ya Kabupaten Bekasi dari arah Karangsatria, Babelan, Pondok Ungu serta Harapan Indah yang akan menuju ke arah Cibitung, Cikarang dan sebaliknya. Yang ketiga, yang penting lagi adalah tidak lagi area yang ada di pinggir jalan menjadi tempat pembuangan sampah ya. Yang kita lihat sebelumnya itu memang ada beberapa sisi jalan dipakai untuk menaruh sampah-sampah yang ada, dan tentunya ini akan mencemari sungai serta lingkungan. Baik, untuk lebih lengkap kita akan mulai dari arah pintu tol Gabus menuju ke saluran irigasi, tepatnya di area sekolah ya. Masih terdapat 2 jembatan yang gorong-gorong di bawahnya mungkin bisa dilebarkan lagi agar dapat mengalirkan air karena kali sepak yang ada di sisi jalan ini sudah benar-benar lebar. Nah, dimulai dari ujung jembatan kita bisa lihat di sini untuk pengecoran sudah kering dan sudah dapat dilewati oleh kendaraan sampai kendaraan roda 4. Tanah-tanah masih dibawa ke kawasan ini. Ini adalah tanah-tanah yang lebih bagus kualitasnya dan tidak bercampur dengan sampah. Kemungkinan akan dipadatkan di pinggir jalan untuk keperluan misal yang kita belum ketahui apakah jadi area pejalan kaki atau menjadi taman. Karena lahan yang ada ke arah pinggir tol di sini lebih lebar sisanya dibandingkan dengan yang ke arah saluran irigasi. Nah, untuk tanggul dari kali sepak yang ada ya ini juga lebih tinggi dari posisi permukaan jalan Gabus Raya yang sudah lebar. Jadinya sekalian bisa menghalangi air yang mungkin tinggi nantinya, terutama pada saat curah hujan ya yang naik serta mungkin akan mengakibatkan luapan. Di bagian pinggir dapat kita lihat di sini ada bacaan Kali Gabus ataupun Kali Sepak. Ini adalah salah satu nama ya dari kali yang ada di pinggir jalan ini, dan kali tersebut sudah diperdalam. Hanya saja untuk proses pembuatan dindingnya ataupun turapnya baru berada ke arah sisi jalan Gabus Raya. Yang di seberang kita masih menunggu berdasarkan informasi kemungkinan besar di awal tahun depan. Mungkin menunggu anggaran. Nah, melanjutkan perjalanan di sini lahan yang tersisa ke arah turap itu tidak lagi begitu lebar, namun juga disiapkan tanah untuk dapat menutup area pinggirnya agar menjadi rapi. Seperti ini. Jalan Gabus Raya kalau kita perhatikan bertambah lebarnya sekitar ya 2 sampai 2,5 meter. Dan ini membuat arus lalu lintas benar-benar lancar karena kendaraan punya ruang lebih lebar untuk bergerak. Mungkin beberapa titik yang di seberang itu banyak ruko-ruko ataupun toko-toko, bangunan-bangunan yang berada di pinggir jalan yang perlu sekali adanya tempat untuk parkir, karena terkadang kendaraan-kendaraan yang berhenti di sana menggunakan badan jalan untuk menaruh kendaraannya. Nah, ini masih ada satu ekskavator, nampaknya sudah selesai pekerjaan pengecoran. Ekskavator melanjutkan pekerjaan pemerataan tanah yang ada di pinggir dari jalan ke arah turap. Baik, untuk jalan yang lama ini sudah disamaratakan juga dengan jalan yang baru, terutama yang di depan pasar. Ya, sempat ada permukaan jalannya lebih rendah. Hanya saja ini yang kita lihat depan pasar ada yang parkir, dan saat ini sudah benar-benar lancar.
Kemudian akses masuk ke VGH 5 di sini juga langsung sama rata dengan permukaan jalan, tidak lagi memerlukan manuver naik turun dari kendaraan pada saat akan keluar masuk komplek perumahan. Aspal yang ada dari jalan yang lama sebenarnya cukup tipis ya, dan sudah banyak juga yang terbongkar. Mungkin setelah selesai nantinya pengecoran yang sisi ujung, bisa dilanjutkan dengan pengaspalan ya, menjadikan jalan Gabus Raya ini benar-benar berubah total. Bagi yang belum pernah lewat di Gabus Raya lagi, coba ya untuk melewatinya kali ini, karena dari tahun lalu ke sekarang mungkin tidak akan dikenali ini adalah jalan gabus. Baik, di depan ini masih ada pekerjaan penyambungan untuk jalan saluran irigasi ke kiri dan ke kanan, sehingga nantinya ini benar-benar menjadi persimpangan yang sempurna dengan ruas jalan yang lebih memadai untuk manuver. Karena saat ini kendaraan-kendaraan untuk berbelok sekalipun ke arah jalan irigasi dari arah Gabus Raya itu cukup sulit ya, karena lebar jalannya masih sempit. Nah, perlu dibuatkan gorong-gorong sehingga bisa disambungkan sampai ke VGH 2. Dan di ujung VGH 2 sendiri itu yang kita lihat sudah mulai banyak tanaman-tanaman hijau yang tumbuh ya, sebagai bagian dari penataan kawasan. Nah, bagaimanakah sebelumnya dari Jalan Gabus Raya sebelum dibongkar, lebih tepatnya kita bisa lihat di video ini ya, silakan dibandingkan. Jauh sekali perbedaannya, di mana banyak bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali, di pinggir jalan sekalian, dan tempat-tempat pembuangan sampah. Ini adalah jembatan paling ujung dari sekolah, dan ini dapat kita lihat area yang dipakai untuk tempat pembuangan sampah. Jika kendaraan-kendaraan parkir ya di depan dari bangunan-bangunan ini, biasanya bangunan tersebut dipakai untuk berdagang, apakah makanan dan minuman, maka jalan ini benar-benar menjadi sempit. Dan ini adalah tahap-tahap awal waktu pembongkaran bangunan-bangunan yang ada. Ini masih belum semuanya. Dikerahkan alat-alat berat berupa ekskavator, baik yang long arm atau juga ekskavator yang biasa, untuk membersihkan kali, meratakan bangunan-bangunan yang ada, karena sebagian besar bangunan ini adalah bangunan-bangunan permanen. Dapat kita lihat dari material yang dipergunakan ya, sudah disemen menggunakan batu bata dan batako, seperti itu, cukup kokoh. Hanya saja bagian belakang dari bangunan ini itu adalah pinggir kali. Dan yang jelas kali menjadi dangkal karena sampah-sampah tersangkut, kemudian juga lumpur-lumpur tersangkut di bawah kaki-kaki dari bangunan yang ada, dan membuat sungai menjadi dangkal serta menyempit, yang kita lihat bahkan sampai 1 meter saja, ditambah lagi sampah. Di dekat Tugu Golok di sana itu malah airnya sempat tidak bergerak ya, dikarenakan yang pertama di situ ada jembatan juga yang runtuh ya ke arah kali, namun tidak ada perbaikan pada waktu itu. Persis di sini di depan Alfamart. Nah, ini jembatannya. Kemudian jembatannya dibongkar sehingga sampah itu sudah tersangkut hampir 25 meter sampai ke plang yang ada di sini di dalam saluran air. Nah, itulah salah satu penyebab di mana pada saat hujan yang cukup tinggi intensitasnya, curah hujan yang memang banyak, ditambah lagi aliran air dari hulu, maka terjadilah luapan air dan Gabus Raya terendam banjir. Hal-hal inilah yang kita dan pemerintah tentunya hindari agar masyarakat dapat hidup lebih layak ya di kawasan-kawasan yang seharusnya, bukan di pinggir kali yang kita lihat seperti ini. Ini adalah bangunan liar yang memanfaatkan lahan-lahan antara jalan dan kali untuk beraktivitas. Cukup banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi pembuangan sampah ya. Dari ujung tadi sampai kemari kita bisa lihat sampai 5-6 lokasi. Kemudian ada yang ditutup, dikasih pagar, ada yang tidak, ada yang sudah dikasih plang tetap membuang sampah seperti itu. Nah, ini perlu sekali kesadaran masyarakat, karena
untuk jalannya sudah dilebarkan, kalinya sudah dinormalisasi, tentu harus dijaga bersama untuk tidak lagi membuang sampah ke dalam kali. Kemudian perlu tambahan partisipasi dari pemerintah kabupaten ya untuk menyiapkan tempat-tempat sampah yang lebih lebar ya, lebih baik, tapi tidak di pinggir jalan. Kemudian dari sana sampahnya bisa diangkut, jadi tidak berada di pinggir jalan atau di pinggir perumahan atau malah dibakar ya. Waktu itu sempat terjadi kebakaran dan akhirnya mencemari lingkungan. Dapat kita lihat di sini bangunan-bangunan ini yang sudah mulai ke arah pasar di depan VGH 5. Bangunannya itu di bagian belakangnya banyak sekali tiang-tiang yang berada di dalam kali. Nah, kasus-kasus penggunaan lahan ini bukan hanya di sekitar Jalan Gabus Raya, kemarin juga di Pulau Timaha, ada lagi di Jalan Kali Baru ya, di Tambun Selatan serta Kalimati. Ini yang perlu sekali masyarakat yang akan menggunakan tanah atau akan melakukan aktivitas jualan dan aktivitas lainnya, menyewa lahan, menyewa bangunan, membeli lahan, sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah lahan tersebut lahan negara ya, karena yang jelas antara pinggir jalan dengan kali pasti lahannya bukan lahan perorangan. Dan bila memang harus membeli ya ataupun sudah terlanjur, maka ketahuilah resikonya akan bisa saja dibongkar satu hari dikarenakan proses penataan yang ada. Nah, ini yang ke arah ujung saluran irigasi, bangunannya juga berada di dalam kali, kemudian tempat membuang sampah, dan ini titik perlimaan yang tadi yang sedang dicor ya ke arah saluran air irigasinya. Mudah-mudahan nanti selesai sehingga menjadi lebar. Di depan ini sebenarnya bangunan sudah tidak ada, yang ada adalah tanaman-tanaman hijau karena memang lebih diprioritaskan membuat ruang terbuka hijau dari bekas bongkaran lahan-lahan yang ada. Lahan itu milik siapa ya? Yang jelas memang milik pemerintah namun dikelola oleh PJT namanya, ataupun perusahaan umum jasa tirta yang juga mengelola saluran Kalimalang, saluran-saluran irigasi. Yang kita ketahui Bekasi, kabupaten dan kota itu adalah dulunya area-area tempat persawahan, lahan-lahan pertanian yang cukup subur dan menjadi sumber dari bahan pokok ya, yang mungkin juga bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini adalah jalan komplek perumahan VGH 2 yang berada di samping saluran irigasi. Sebenarnya di bagian kanan, di seberang itu juga ada bangunan-bangunannya. Dan di depan bangunan tersebut ada jalan saluran irigasi. Kita tidak tahu status bangunan yang ada antara kali dan jalan. Biasanya lahan-lahan tersebut juga lahan-lahan PJT. Namun sudah beberapa yang kita lihat ada yang dibongkar ya. Saluran-saluran irigasi yang ada di sini airnya berasal dari mana? Airnya berasal dari Kalimalang ya. Dan itu ada pintu-pintu airnya untuk dialirkan menuju ke arah utara ataupun ke arah hilir, lalu disebar ke lahan-lahan pertanian. Nah, kalau air tersebut ya dikotori, dicemari, apakah karena limbah rumah tangga, limbah warung, WC, toilet, kakus, akhirnya air yang mengalir ke arah lahan pertanian itu tidak layak. Jadinya mungkin ya yang harusnya subur menjadi kurang subur. Misal seperti itu. Nah, ini di bagian samping dapat kita lihat tempat pembakaran sampah di sini juga ada. Jadi ada disiapkan lokasi khusus kalau sampahnya mungkin tidak sempat diangkut dan harus dibersihkan, maka ada yang membakarnya ya. Nah, ini tadi perlimaan lebih tepatnya ada jalur ke komplek perumahan VGH 2 yang kita lewati saat ini. Kemudian ada jalan saluran irigasi di sisi kanan tembus ke arah seberangnya Haji Kong Isah ya. Kemudian jalan Gabus Raya yang memanjang dari arah Kali CBL Tambelang ke arah barat, yaitu ke arah Karang Satria ke kiri ya, ataupun ke arah selatan, dan juga Babelan nanti menyeberang dari
Kali Bekasi. Nah, ini nanti akan menjadi lebar. Tadinya di depan, di seberang itu juga ada warung-warung yang berdiri di pinggir empang ya. Di sana ada empangnya, walaupun sebenarnya itu adalah saluran air irigasi. Baik, sementara yang kita lihat di bagian ujung ini cor-corannya masih dikasih pita hitam kuning ya, agar masyarakat mungkin kalau tidak begitu melihat di malam hari takutnya terbablas ya sampai ke saluran air yang belum dikerjakan dan tentunya berbahaya. Jadinya di sini harusnya lebih lebar, tepatnya di depan Suropati Residence ya. Nah, ini adalah aspal-aspal yang sudah mulai terkelupas. Aspalnya tipis saja sebenarnya. Kalau ini diaspal ulang warna hitam rapi sekali dikasih garis, maka Gabus Raya benar-benar berubah menjadi jalan, mungkin jalan protokol. Tinggal bagaimana lahan-lahan yang ada di sisi utara yang di sini nih, yang di pinggir kiri, untuk dapat ditata juga agar tidak berada di pinggir jalan persis ya. Terutama yang di pasar ini dimanfaatkan untuk parkir. Yang ini. Dan lahan-lahan yang di seberang kali ataupun di sisi selatannya yang perlu dilanjutkan turap. Nah, kalau di sini ada misalnya tempat restoran yang bagus ataupun yang sering dikunjungi masyarakat, bisa saja area ini menjadi cukup terkenal, tempat berkumpul bagi warga Gabus, warga Tambelang ya, Kali CBL misalnya, atau yang dari arah Babelan juga kemari mencari sesuatu yang tidak ada. Baik, di bagian pinggir dapat kita lihat ada tenda-tenda. Mungkin inilah salah satu bentuk melakukan lokalisasi ya, ataupun membuat lokasi binaan bagi para pedagang sehingga tidak ya, lagi menggunakan area pinggir jalan untuk beraktivitas ya, atau juga menggunakan pinggir kali, karena yang jelas lahan-lahan tersebut bukan lahan untuk berdagang. Tiang-tiang listrik dan juga tiang-tiang lebih banyak tiang-tiang telepon di sini dengan kabel-kabel udaranya masih bersiliweran. Mungkin ini adalah pekerjaan selanjutnya untuk melakukan penataan. Nah, pemadatan tanah ke arah pinggir ataupun turap yang ada di kali itu tengah berlangsung, sepenuhnya untuk yang cor-coran ataupun jalan yang dibeton dilebarkan sudah dapat dilewati oleh kendaraan. Dan ini sangat-sangat lega ya. Salah satu warga sempat membeli ruas tanah yang ada di seberang kali ya, sebelumnya di dekat VGA 2. Dahulunya warga tersebut berpikir bahwasannya ini rumahnya ataupun lahannya tidak pernah kelihatan dari jalan raya, dan setelah adanya proses penataan langsung kelihatan lahannya dan juga rumah-rumah mereka ya dari jalan Gabus Raya. Nah, ini dikasih tulisan Gabus ya di pinggir di atas pile camp ataupun beton turap yang ada, Kali Gabus bacaannya. Mungkin untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus di minggu depan ya. Baik, demikian Jalan Gabus Raya saat ini tentunya sudah bermanfaat harusnya bagi masyarakat dan juga para pengguna yang melewati jalan ini dari timur ke barat dan sebaliknya. Arus lalu lintasnya lebih lancar. Terima kasih Pak Gubernur dan Pak Bupati.